Hai wa, in brother, in mother, in mother, in sister, kalender, and nether. Kali ini kita akan menceritakan film Baku Hantam yang dirilis pada tahun 2025 dan akan mengguncang adrenalin serta simbiosis metamorfosis kita bersama. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada alur cerita filmnya. Dan inilah Gladiator Underground 2025. Di awal film, kita diperlihatkan dengan dua orang pemuda di mana mereka berdua adalah kakak beradik dan juga mereka seperguruan. Pria bertato ini bernama Max, sedangkan yang si rambut merah ini bernama Wu. Mereka dibawa ke suatu tempat dengan maksud mengikuti seleksi turnamen tryout yang bernama Turnamen Naraka. Namun sebelum terdaftar sebagai salah satu anggota turnamen, mereka harus lolos dari seleksi tahap awal, yaitu adu jotos tanpa sedikit pun mereka terluka. Setelah berhasil menumbangkan musuh, mereka berdua pun diterima sebagai peserta. Sembari memberikan tiket kepesertaan, panitia kemudian menjelaskan kepada mereka bahwasannya mereka berdua harus mendapatkan seseorang sebagai sponsor turnamen dalam kurung waktu 1 bulan. Dan apabila mereka tidak mendapatkannya, maka mereka berdua dinyatakan gugur. Setelah berdiskusi dengan Wu mengenai turnamen neraka nantinya, Max pun pergi ke sebuah pertarungan jalanan. Di sini Max tidak bermaksud untuk bertarung, melainkan ia bermaksud untuk menjumpai sahabatnya. Sahabatnya ini bernama Sojin. Meski dianggap sebagai petarung sedikit mesum, namun Sojin mampu menumbangkan lawannya dengan mudah. Pria tua berduit ini bernama Bohan. Ia merupakan sponsor Sojin dan wanita ini bernama Vena. Mereka berdua berbeda namun satu tujuan, yaitu mendapatkan cuan dari para petarung handal. Setelah mengalahkan musuh, Sojin pun menghampiri Max dan di sini Max pun menceritakan bahwa dirinya lolos dalam seleksi turnamen Naraka. Namun ia butuh bantuan Sojin untuk mendapatkan seseorang yang bersedia menjadi sponsornya. Sojin pun kemudian menyarankan Max untuk mendekati Vena dan tanpa ragu Max pun langsung menghampirinya. Pada awalnya Vena ogah-ogahan karena belum melihat kemampuan bertarung Max, sehingga Max menantang Vena untuk menurunkan anggota terbaiknya dan jika petarung Vena kalah, maka ia harus bersedia menjadi sponsornya. Keesokan harinya, dengan berjalan petantang petenteng sambil membawa sebotol kerating daeng, Max pun datang ke pondok perguruan mereka. Di sini Max mengungkapkan bahwa ia tidak setuju jika Wu disponsori oleh Shifu. Terlebih lagi tujuan Shifu untuk menghancurkan turnamen Naraka, sehingga terjadilah adu mekanik antara Max dan Wu. Dalam pertarungan itu, Wu tanpa sadar mengeluarkan jurus terlarang, yaitu jurus kunyit melempar manggis, sehingga ia hampir melukai Max. Dan Shifu yang melihat itu, ia pun segera menghentikan pergelutan itu. Dengan perasaan kecewa dan merasa dianaktirikan, Max pun kembali menemui Vena. Vena yang melihat kemampuan bertarung Max dengan mudahnya menumbangkan petarung terbaiknya, sehingga tanpa ragu ia pun sepakat menjadi sponsor Max. Fuck it, let's make some money together, Maxion. Bertepatan pada malam itu juga, Bohan meminta Sojin untuk menghabisi Shifu yang merupakan guru Max. Karena Bohan sudah mengetahui tujuan Shifu untuk menghancurkan turnamen tersebut. Pada awalnya, Sojin menolak untuk melakukan hal itu karena dia tidak sanggup melukai perasaan sahabatnya dan ia tidak ingin berurusan dengan Max. Namun setelah Bohan mengancam akan menghabisi anak dan istrinya, dengan hati terpaksa dan tanpa pilihan, Sojin pun menyanggupi hal itu. I'll do the mob a favor and hurt your family myself. Your call. Keesokan harinya, dengan perasaan bercampur aduk antara keluarga dan persahabatan, Sojin pun datang ke padepokan Shifu, kemudian membantai seluruh murid Shifu.
Dan ia juga berhasil membuat Sifu tak berdaya dengan satu pukulan. Wu yang mendengar bahwasannya pondok mereka diobrak-abrik yang entah informasi dari mana ia terima, kemudian ia langsung menghubungi Max dan memintanya untuk segera memastikan informasi tersebut. Dengan berat hati, Max pun kemudian pergi meninggalkan Vena. Setibanya Max, ia melihat Sifu yang sudah sekarat. Dan Sifu sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ia sempat meminta Wu dan Max untuk berjanji mewujudkan mimpinya, yaitu menghentikan turnamen Naraka karena ia tidak ingin banyak korban jiwa. Singkat cerita, malam turnamen pun tiba. Dengan fakta bahwa Sifu telah tiada, kini Vena akan mensponsori 2 orang sekaligus. Setibanya di tempat turnamen, ternyata sudah ada Sojin di sana, di mana Sojin ia tampak menyesali perbuatannya. Berbeda halnya dengan Bohan dengan sengaja memberitahu Max perihal yang menimpa guru mereka. We sent your Sojin here to remind. Mendengar hal itu, Max pun seolah tak percaya, merasa kecewa dan ia pun menahan amarah sembari pergi meninggalkan Sojin. Singkat cerita, ronde pertama pun segera dimulai, yaitu one by one, di mana para sponsor berhak memilih jagoan mereka, meski bukan petarung yang mereka bawa. Max merupakan petarung pertama dalam ronde pertama. Ia melawan Kung Fu Capoeira dari Brazil, dan inilah yang terjadi di ronde pertama. Melihat Vena yang begitu senang atas kemenangan Max, sang pemimpin turnamen Naraka yang bernama Mantis ini pun turut mengungkapkan selamat atas kemenangannya. Kini pertarungan kedua segera dimulai, di mana pesertanya adalah Wu. Ia akan melawan petarung asal Bombana. Berbeda dengan Max, Wu menghadapi lawannya dengan tenang dan melayangkan pukulan-pukulan mematikan hingga berhasil menumbangkan si lawan dengan mudah. Dalam pertarungan berikutnya, kini Sojin melawan petarung Riper yang tidak terlalu jago dan tidak terlalu kuat. Hal ini terbukti dengan bagaimana Sojin memperlakukannya di depan penonton hingga membuat lawannya kena mental. Ketika pertarungan sedang berlangsung, Sojin tiba-tiba dibuat kaget ketika alarm berbunyi. Ternyata di dalam pertarungan turnamen Naraka ini, pihak sponsor memiliki kesempatan untuk membantu petarungnya dengan memutar roda keberuntungan, di mana di dalam roda keberuntungan tersebut terdapat berbagai alat bertarung, termaksud pistol di dalamnya. Meski lawannya menggunakan roda keberuntungan, namun itu tidak membuat Sojin kena mental. Justru ia mampu mengalahkannya dengan mudah. Ini pertarungan berikutnya merupakan juara bertahan asal Amerika tahun lalu. Ia bernama Kerchak Kong. Ia akan melawan petarung asal Jepang bernama Darius. Setelah beberapa menit pertarungan dimulai, sponsor Jepang yang tidak ingin melihat petarungnya kalah begitu cepat, ia pun segera menekan tombol roda keberuntungan. Tak mau kalah saing karena mereka orang berduit, sehingga sponsor Kong pun bertaruh untuk mendapatkan alat bantuan. Namun sayangnya keberuntungan tidak memihak kepadanya, karena ia hanya mendapatkan pena, sehingga membuat para penonton tertawa. Meski bermodalkan sebatang pulpen, Kong mampu menghabisi lawannya dengan cepat. Melihat petarungnya dikalahkan, sponsor asal Jepang ini pun komplain agar uangnya dikembalikan. Namun inilah yang terjadi. Ronde tahap pertama kini telah selesai. Kemudian acara dilanjutkan dengan ronde tahap kedua dengan pertarungan 2 lawan 2. Wu dan Max terpilih menjadi petarung pertama melawan petarung yang entah dari mana asalnya. Sadar akan kemampuan Wu dan Max tidak bisa diremehkan, pihak sponsor lawan pun segera memutar roda keberuntungan.
Kemudian pergelutan pun terjadi. Tepat pada saat Max dalam keadaan terdesak, Vena dengan cepat menambah uang taruhannya agar ia dapat kesempatan membantu Max dengan menekan tombol keberuntungan sehingga pertarungan dihentikan sementara. Vena begitu gembira saat Max mendapatkan gelang tarung asal Thailand, sedangkan Wu mendapatkan pistol yang begitu dengan cepat menghabisi lawannya. Akan tetapi tebak apa yang dilakukan Wu? Fuck up! They're gonna kill us! Let me show you how we're gonna do this. Ya, Vena dan lawan begitu dibuat terkejut ketika Wu dengan sengaja tidak mau menggunakan pistol tersebut karena ia telah berjanji kepada Shifu di mana ia hanya ingin menghentikan acara neraka ini. Meskipun Max telah menjelaskan bahwa di dalam pertarungan ini tidak ada belas kasih, tapi Wu tetap pada pendiriannya dan inilah yang terjadi. Melihat Max yang tega menghabisi lawannya dengan brutal, Wu pun tidak terima dan mereka berdua pun sempat adu argumen karena Max telah berjanji kepada Shifu sebelum ia wafat, akan tetapi ia enggan memenuhi janjinya. Lanjut pada putaran selanjutnya, kini Sojin dan Kong sang juara bertahan melawan petarung yang biasa-biasa saja dan hanya dijadikan bulan-bulanan di dalam ring. Dan tanpa belas kasih sedikit pun, Sojin beserta Kong dengan cepat menghabisi kedua lawannya. Sebelum masuk ke babak final, Wu kemudian menemui Mantis dengan tujuan agar ia menghentikan segalanya. Namun Wu bukannya mendapatkan solusi, justru Mantis mengancam Wu agar tidak mengacaukan segalanya dan akan menghabisi Wu seperti gurunya. Kini tibalah saat yang kita nantikan bersama, yaitu babak final. Di mana dalam babak final ini tinggal 8 orang saja yang tersisa dan akan menyisakan 2 orang petarung saja. Pada ronde ini, sponsor hanya boleh menekan tombol keberuntungan sebelum pertandingan dimulai, di mana Max mendapatkan tongkat, sementara Sojin mendapatkan pemukul berduri, dan seperti biasa, Wu tidak menggunakan alat bantu melainkan tangan kosong. Pertarungan kemudian berlanjut, di mana Max menghadapi Kong, Wu menghadapi Templar petarung asal Amerika, dan Sojin menghadapi 2 orang sekaligus. Pada awalnya, Max berhasil dibuat kewalahan melawan Kong karena selain memiliki badan yang cukup besar, ia juga merupakan petarung juara bertahan. Namun karena salah seorang petarung yang salah melempar shuriken senjata miliknya hingga mengenai tongkat Max, dan inilah yang terjadi. Beda halnya dengan Wu, dengan memainkan pukulan serta tendangan melayang yang pernah ia pelajari dari mendiang Shifu, sehingga ia mampu mengalahkan Templar petarung asal Irlandia dengan cepat. Sojin yang sudah merasa cukup untuk bermain-main, kini ia langsung mengakhiri kedua lawannya dengan brutal. Cerita kian berlanjut, kini tinggal 3 orang tersisa yang tidak lain yaitu Max, Wu, dan Sojin. Wu yang sadar bahwa Max tidak akan memberikan ampun kepada Sojin yang telah menghabisi Shifu, ia kemudian menyerang Sojin terlebih dahulu karena ia tidak ingin banyak korban berjatuhan dalam pertandingan ini, sehingga inilah yang terjadi. Ya, penonton serta para sponsor mulai kebingungan dengan apa yang dilakukan Wu terhadap Max dan entah bagaimana nasib Max selanjutnya. Singkat cerita, tibalah saatnya untuk menentukan sang juara. Saat sebelum pertandingan dimulai, Bohan begitu tampak gembira karena Vena tidak bisa lagi memutar roda keberuntungan. Namun sponsor Kai-Kai Gondrong ini pun bertaruh memilih Wu. Setelah roda keberuntungan diputar, ternyata Wu mendapatkan sebuah katana. Ya, lagi-lagi Wu enggan menggunakan katana tersebut.
Bohan yang sangat berambisi untuk memenangkan taruhan tersebut, ia pun tertawa dan kembali bertaruh memutar roda keberuntungan. Ya, sementara Sojin berhasil mendapatkan serum yang bisa meningkatkan kecepatan, stamina, dan kekuatan untuk bertarung. Namun disinilah Sojin benar-benar dilema antara mundur atau melanjutkan pertarungan. Karena mengingat Wu adalah adik Max. Karena tidak punya pilihan lain, Sojin pun langsung meminum serum itu dan inilah yang terjadi. Meski memiliki badan yang cukup gempal, ilmu bela diri Sojin tidak bisa dianggap remeh. Hal itu terbukti betapa lincahnya ia melakukan lompatan serta gerakan dan pukulan yang ia layangkan kepada Wu. Dan ya, Wu kini berhasil memutar balik keadaan, di mana ia berhasil memukul bagian leher Sojin dan ia pun mengeluarkan serum yang telah diminumnya. Sehingga kini mereka mulai bertarung dengan adil dan seadil-adilnya. Pertarungan demi pertarungan kini telah berlangsung, di mana Wu tetap mempertahankan gaya bertarungnya, sedangkan Sojin terus melakukan pukulan demi pukulan yang sangat agresif, sehingga berhasil membuat Wu jatuh terkapar. Ya, kini Wu kembali bangkit dan melanjutkan pertarungan dengan gaya bertarung yang cukup berbeda, di mana ia menggunakan jurus mabuk mencakar langit. Dengan gaya tarung yang sama, Sojin kembali mencoba ingin menjatuhkan Wu. Namun Wu yang telah membaca setiap gerakan Sojin dari awal melawannya, ia pun berhasil memutar balik keadaan. Sehingga ia berhasil membuat Sojin terkapar dan tidak berdaya. Dengan penuh amarah, Wu sebenarnya ingin menghabisi Sojin saat itu juga. Namun karena mengingat pesan Sifu akan rencana mereka, ia pun mengurungkan niatnya. I am a student of Huang Kung Fu. Tournament. It's not my way. Karena Wu yang tak kunjung mengakhiri pertarungan dengan Sojin, Mantis yang geram pun langsung turun beserta pasukannya ke dalam ring dengan bermaksud menghabisi mereka berdua. Tetapi inilah yang terjadi. Dan ya, ternyata Max masih hidup atas insiden itu. Dan ia pun berhasil menyamar sebagai pasukan bertopeng Mantis. Setelah menghabisi Mantis dan pasukannya, Vena kemudian mengajak Max dan Wu untuk pergi meninggalkan arena ini. Akan tetapi Max yang masih punya belas kasih terhadap sahabatnya itu, ia pun meminta Wu dan Vena membawa Sojin keluar bersama mereka. Dan di sini juga Sojin berterus terang kepada Max dan Wu bahwa ia terpaksa menghabisi Sifu karena anak dan istrinya akan dihabisi oleh Bohan jika ia tidak mengikuti perintahnya. Dan pernyataan itu cukup membuat Max memaafkan Sojin. Setelah mereka berempat akan segera pergi, tiba-tiba Bohan muncul dan menodongkan pistol kepada mereka, di mana si Bohan meminta seluruh uang taruhan tersebut agar diserahkan kepadanya. Kemudian Sojin yang telah muak dengan perbudakannya selama ini, ia pun segera melakukan ini kepada Bohan. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan Wu dan Max yang kini melanjutkan perguruan Sifu setelah ia meninggal dunia. Dan tak lama mereka kedatangan Sojin beserta anak dan istrinya dengan maksud mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Dan semua orang di sana menerima baik Sojin beserta keluarganya. Tomat, ending yang cukup mengharukan. Pesan dari film ini yaitu stop dari judi online. Karena saya sendiri merupakan korban. Lakukan hal-hal positif sehingga bisa meninggalkan barang haram itu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.